Saya Arimbi Trisnijati Pramesti dari Ilkom 3 dengan NPM 224-10103. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari komunikasi interpersonal, yaitu pengantar dari ilmu komunikasi. Apa itu komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal melibatkan berbagai faktor seperti penggunaan bahasa verbal dan nonverbal, serta pemahaman terhadap latar belakang budaya dan lingkungan dari setiap individu yang terlibat dalam interaksi tersebut. Selain itu, komunikasi interpersonal juga melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dengan baik dan efektif, serta berbicara dengan cara yang jelas dan teratur, sehingga mempermudah proses dialog dan dapat terjalin hubungan yang harmonis dan memperkuat kedekatan di antara para individu yang terlibat di dalamnya. Komunikasi interpersonal menurut para ahli. Yang pertama dari Agus M. Harjana berpendapat, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah interaksi tatap muka antar dua atau beberapa orang, di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima dapat menanggapi secara langsung pula. Yang kedua ada Joseph De Vito. Sebagaimana dikutip dari jurnal proses komunikasi interpersonal antara guru dengan murid penyandang autis di kursus piano Forzando Surabaya 2013, menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan secara verbal maupun nonverbal antara dua orang atau lebih yang saling memengaruhi. Adapun komponen atau unsur dari komunikasi interpersonal. Yang pertama ada komunikator. Komunikator adalah individu, lembaga, redaktur, kelompok, dan sebagainya yang berlakuan sebagai pihak yang menyampaikan atau mengirim pesan kepada komunikan. Lalu pesan. Pesan sendiri dibagi menjadi dua, yakni verbal, lisan atau tulisan, dan non-verbal, isyarat, gambar, simbol, dan lain-lain. Pesan merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator. Pesan dapat berupa gagasan, ide, keinginan, informasi, curahan hati, gambar, lambang, dan sebagainya. Lalu ada pula saluran atau channel. Meliputi pesan yang disampaikan atau dikomunikasikan. Suatu pesan dapat disampaikan melalui berbagai media, baik surat menyurat, radio, film, dan sebagainya. Yang terakhir ada komunikan, yang terdiri dari individu, lembaga, kelompok, masyarakat, dan sebagainya yang berlaku sebagai pihak yang menerima pesan. Lalu ada tujuan dan fungsi dari komunikasi interpersonal. Yang pertama, membangun hubungan interaksi yang baik. Yang berarti membantu setiap individu membangun hubungan atau hubungan interaksi yang baik dengan sesama individu. Dalam hal ini, komunikasi interpersonal dapat meningkatkan rasa saling percaya, kesopanan, dan penghargaan antar individu, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih positif dan kondusif dalam mewujudkan tujuan bersama. Lalu, meningkatkan keterampilan mendengarkan. Komunikasi interpersonal juga berfungsi untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan yang efektif. Banyak individu yang tidak memiliki keterampilan untuk mendengarkan orang lain dengan baik, sehingga sulit untuk memahami pesan yang disampaikan secara efektif. Melalui komunikasi interpersonal, individu dapat meningkatkan keterampilan mendengarkan dan memahami maksud dan tujuan dari orang lain dengan lebih baik. Lalu, membuat keputusan dengan tepat. Komunikasi interpersonal juga berfungsi sebagai alat untuk membantu setiap individu dalam membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang disampaikan melalui komunikasi. Melalui komunikasi interpersonal, setiap individu dapat bertukar informasi dan pengalaman yang dapat membantu dalam membuat keputusan yang tepat dan rasional dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun profesional. Yang terakhir ada mengatasi konflik. Komunikasi interpersonal juga berfungsi sebagai alat yang sangat efektif untuk mengatasi konflik antar individu. Dalam situasi konflik, komunikasi interpersonal dapat membantu dalam menyelesaikan perbedaan pendapat atau masalah dengan cara yang baik, sehingga tercipta hubungan antar individu yang harmonis dan saling menghargai. Secara keseluruhan, komunikasi interpersonal sangat penting untuk membantu setiap individu dalam membangun hubungan yang baik dengan orang lain, meningkatkan keterampilan, mendengarkan, membuat keputusan yang tepat, dan mengatasi konflik. Melalui komunikasi interpersonal yang baik, individu akan merasa lebih diterima dan dihargai oleh orang lain, memiliki rasa percaya diri yang meningkat, serta menciptakan lingkungan yang harmonis dan kondusif bagi perkembangan dan kesuksesan bersama. Sekian dari saya materi dari komunikasi interpersonal yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.